kenalan beberapa bulan saja dengan pria asing melalui media online, dia ngajak nikah, padahal belum pernah video callan. Tidak menanyakan informasi tentang kita dan juga keluarga kita. Hanya chit-chat saja dan ingin menikah. Kalian percaya? So, buat kamu yang sekarang lagi kenalan dengan pria asing melalui online, video ini buat kamu. Let's kita berpikir dengan logika, so please stay tuned and keep watching. Oh hi everyone, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Noi di Birmingham. Video hari ini spesial buat kamu-kamu yang sekarang lagi kenalan sama WNA via online, baik itu dating online atau aplikasi-aplikasi media sosial lainnya. Dan sedang penasaran apakah si WNA ini serius atau tidak tentang mengajak menikah. So kita kupas tuntas ya. Oke, kita sekarang berpikir logika. Kita ke awal kenalan dulu. Kalian kenalan, kalian ingin mencari yang serius misalkan, atau having fun. Itu tergantung dengan niat kalian. Kalau misalkan kalian just having fun, probably kalian gak akan terlalu menanggapi serius dengan gombalan-gombalan atau apapun yang dikeluarkan oleh pria asing tersebut. Tapi kalau kita seseorang yang sangat ingin mencari seseorang yang serius, pasti pertanyaan-pertanyaan serius seperti kata-kata menikah atau mengajak menikah mungkin itu akan masuk ke pikiran kita dan menjadi bertanya-tanya apakah si pria ini serius atau tidak. Remember, yang dating online itu tidak hanya satu orang, pasti banyak. Ketika kita ngobrol di sosial media, ingat itu nggak hanya satu orang, bisa beberapa orang. Atau mungkin kalau dalam penjajakan atau pencarian, si pria asing, atau mungkin kita juga kan, logikanya kita juga sama. Kita chatting dengan beberapa orang aja gitu, nanti pilih mana yang terbaik begitu. Sama pria asing juga melakukan seperti itu. Jadi dia online mencari siapapun yang menurut dia sukai, kemudian chit-chat, dan siapa yang kena di hati mungkin ya, seperti itu. Atau ada juga modus-modus lainnya, seperti mereka mungkin tahu kalau Indonesian girls dia suka dengan pria asing misalkan. Nah, dimanfaatkanlah sama si pria asing tersebut. Ada mungkin seperti itu. Nah, jadi yang pertama ingat bahwa yang namanya dating online secara logika tidak hanya satu orang. Jadi kalau kalian sekarang sedang online dengan one person, kita harus ingat bahwa kemungkinan besar si pria asing itu kenalan dengan kita tidak hanya satu wanita, tidak kita saja. Jadi jangan terlalu dibawa baper. Kalau misalkan cowok itu tertarik, kalau kenalan itu tidak langsung ingin nikah gitu ya. Karena biasanya banyak kan orang melakukan pencarian, mencari lawan jenis ya untuk menjalin relationship melalui dating online atau sosial media. Biasanya yang pertama ingin tahu dulu suka atau enggak. Pertama dengan melihat dari picture-nya dulu. Oh, aku tertarik nih sama orang ini. Setelah itu baru ngobrol-ngobrol, oh iya nyambung nih sama orang ini. Yang selanjutnya biasanya kalau orang itu tertarik dengan kita, ya ingin lihat langsung secara virtual. Karena kita kan nggak bisa langsung ketemu muka begini ya, tapi secara virtual. Baik itu video call atau foto seperti itu ya. Zaman kita sudah sangat tinggi, jadi untuk video call itu sangat mudah sekali. Tidak waktu zaman aku dulu, masih zaman 12 tahun yang lalu kan udah media-media sosmed itu udah gampang sekali diakses ya untuk video callan seperti itu. Logikanya kalau kita suka sama seseorang, kita akan melakukan apapun supaya kita dapatkan seseorang itu. Kalau untuk banyak alasan pria-pria di luar sana yang mereka menggunakan sosial media tapi mereka dengan alasan apapun itu tidak bisa melakukan video callan, menurut aku itu salah satu cowards atau mungkin bentuk penipu atau scammer atau nggak apalah di belakang itu. Tapi yang jelas bahwa video call itu adalah menjadi bukti itu adalah real person. Jadi jangan dulu menganggap oh si pria itu serius atau tidak. Enggak, tapi kita harus tahu dulu bahwa si pria ini ada atau tidak dengan video callan seperti itu. Dengan video callan atau dengan virtual communication kayak gitu. Biasanya nih kalau cowok yang arahnya ke serius dan dia menemukan yang dia cari, misalkan kita, pasti yang dia buru adalah informasi mengenai kita.
keluarga kita, aktivitas apa, kita siapa, bla bla. Pokoknya dengan rutin, dengan bahasa yang ringan, tidak langsung menuju pokoknya aku pengen nikah sama kamu. Enggak seperti itu biasanya. Mereka slow, let it flow. Mereka benar-benar ingin ketemu dengan kita. Oh, ini mencari keseriusan terhadap pasangan, itu biasanya mereka tidak terlalu mengeluarkan kata-kata ingin menikah, tapi mereka memastikan bahwa mereka ingin ketemu kita, ingin tahu keluarga kita. Nah, itu adalah sign ingat bahwa kalau kalian memutuskan untuk yang serius-serius, itu bukan kata-kata ngajak nikahnya, tapi keseriusan dia mau datang menemui kita dan mau tahu tentang kita dan keluarga kita. Apalagi sangat bagus sekali kalau kita pribadi dikenalkan ke keluarganya dia, begitu. Next, secara logika, menikah untuk beda negara itu prosesnya sangat panjang. Tidak bisa dia datang langsung nikah. Kecuali kalau nikahnya mungkin nikah di bawah tangan atau yang ilegal seperti itu. Who knows ya, kita nggak tahu. Atau niat pernikahan untuk apa gitu. Kalau misalkan dikatanya yang penting nikah deh, ada yang memanfaatkan keadaan, misalkan mau tinggal di negara kita, gitu kan, atau apalah gitulah niatnya ya. Tapi kalau yang benar-benar serius ingin yang namanya membangun rumah tangga atau sebuah pernikahan, itu butuh mental, financial, kesiapan juga, knowledge gitu ya. Itu perlu dipersiapkan. Jadi nggak hanya semata-mata ingin menikah. Pernikahan perbedaan negara itu prosesnya tidak hanya waktu seminggu 2 minggu. Butuhkan waktu, biaya, karena kan dia harus datang ke Indonesia untuk ketemu di embassy negara tersebut di mana dia berasal untuk minta izin gitu, atau dokumen perizinan untuk menikah di Indonesia seperti itu. Aku kurang tahu terupdate-nya ya. Kalau menikah dengan warga negara asing di Indonesia mungkin bisa melalui online gitu pendaftaran atau dokumen-dokumennya kemudian dikirim, dan ketika dia datang ke Indonesia semua udah siap. Aku nggak tahu ya, mungkin juga sekarang seperti itu. Tapi kalau dulu kita back ke proses yang waktu aku dulu 12 tahun yang lalu kita berproses, itu si pria harus datang dulu ke kedutaan karena dia berasal di Indonesia gitu, kedutaan Inggris yang ada di Indonesia. Dia harus hadir, disumpah dulu, nah seperti itu, dan barulah keluar yang namanya CNI gitu. Nah seperti itu, jadi prosesnya memang panjang, nggak hanya ingin nikah, datang ke Indonesia, langsung nikah. Ada juga yang percaya bahwa, oh iya kita udah beberapa bulan, ternyata dia mau datang ke Indonesia mau nikah. Enggak segampang itu sayang, ya, enggak segampang itu. Jadi prosesnya panjang, apalagi kalian belum dikenalkan ke keluarganya, dia juga belum kenal keluarga kita, terus ajak nikah. Hati-hati, jangan baper dengan kata-kata nikah. Ingat bahwa namanya jodoh, walaupun sudah pacaran lama, bahkan sudah tunangan sekalipun, kalau memang belum jodohnya, itu pasti tidak akan terjadi pernikahan. Jadi itu harus diingat ya, ladies especially. Balik lagi ke let it flow, kita biarkan sambil kita berusaha, tapi jangan terlalu dibawa baper gitu. Nggak akan panjang lebar untuk hari ini, tapi next sessionnya pasti aku akan kupas lagi lebih banyak lagi, sharing lagi mengenai bule serius. Dan kalau kalian baru di channel aku, mungkin silakan scroll di bawah, di playlist ada di hashtag kawin campur. Di semua itu ada sekali banyak informasi mengenai pernikahan campuran, ciri-ciri bule serius, atau banyak lagi di situ informasi tentang kenalan dengan orang luar, especially bule dari Inggris ya. Kita ke conclusionnya ya, kita ke kesimpulan. Buat kamu-kamu sekarang yang kenalan dengan pria asing melalui online, jangan percaya kalau pria baru beberapa minggu aja kenalan atau beberapa bulan kenalan ngajak nikah. Prosesnya hampir sama dengan proses kita berkenalan dengan orang Indonesia atau mau proses pernikahan. Kita dikenalkan ke keluarganya, dia juga mengenal keluarga kita harus ketemu muka dulu, setelah itu baru cocok atau tidak, berlanjut atau tidak. Jadi ingat ya, bahwa kenalan baru sebulan atau 2 bulan atau short term kalian kenalan, pria itu ngajak nikah, jangan baper, jangan terbawa perasaan, jangan dipikir itu serius. So, jangan membuat kalian gundah gitu ya. Ingat bahwa logikanya orang mau menikah itu harus tahu dulu kita, harus tahu juga keluarga kita. Begitupun kamu kan, kamu aja sendiri kebingungan, dibuat bertanya-tanya dengan si pria ini ngajak kamu nikah, padahal kamu belum kenal keluarganya, dia juga belum kenal keluarga kita. How that happens? Okay?
Jadi kenali keluarga dia, keluarga kita, karakter masing-masing, baru kalian memutuskan apakah kalian mau nikah dengan pria tersebut atau tidak. Oke? So, itu aja kesimpulan dari aku. Semoga video ini bermanfaat. So, buat teman-teman yang penasaran lagi, apalagi ya mau kalian tahu tentang yang namanya relationship dengan pria asing atau pernikahan dengan pria asing, silakan tulis di kolom komentar. Next session kita akan bahas lagi lebih seru. Thank you so much for watching. See you in the next time. Have a good day. Bye.